warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali kesempatan hari ini di Aisyah ID Podcast dengan suasana yang cerah, bertemu dengan saya Iva Majid, Lembaga Kebudayaan Pimpinan Daerah Sidoarjo, yang kali ini akan membahas tentang sejarah revolusi busana kebaya menjadi busana nasional. Sahabat Aisyah ID, jangan lupa like, comment, subscribe di channel Aisyah ID Podcast Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ibu yang sangat cantik ini. Ibu yang sangat cantik yang sudah berlapis-lapis ilmunya dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu Bu Zakia Handayani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Ketua Lembaga Kebudayaan Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo, sekaligus owner apa saja Ibu? Banyak banget, banyak sekali owner. Salah satunya adalah owner Nabila Bordir dan Rumah Terampil Madira, juga owner Galeri Jet and Hand, Ibu. Ya, betul. Baik Ibu, kebudayaan dari kebaya ini Bu ya, mengalami sejarah. Iya. Yang teramat sangat dari tradisional menjadi Modern. kebaya yang seperti saat ini. Iya. Mungkin bisa diceritakan Ibu bagaimana sejarah kebaya itu? Baik Mbak Iva. Jadi mungkin saya akan menyampaikan arti katanya dulu ya, karena kebaya ini ada banyak dari India juga. Memakai kalimat kata abaya juga, dari Arab juga kata abaya yang itu artinya adalah baju longgar ya, baju longgar, baju panjang. Nah, kemudian bergeser, itu mungkin kata-kata abaya menjadi kebaya. Jadi itu adalah salah satu etimologi ya, kita lihat dari sisi etimologi. Nah, dari kebayanya sendiri itu sebenarnya sudah ada di mulai abad 13. Jadi itu kalau misalnya yang di Cina itu berarti yang zamannya dinasti Ming gitu ya kira-kira. Tetapi kalau di Indonesia itu sama, mereka masih sebelum Majapahit berarti ya, sebelum Majapahit. Jadi baju-baju yang dulu itu bukan kebaya melainkan hanya selembar kain menutup dada ya, mungkin kalau sekarang dibilang kemben gitu ya Mbak Iva. Nah itu mengalami revolusi gitu ya. Jadi mulainya yang jauh sebelum kita mungkin mengenal kebaya itu pasti Ibu Kartini, sebutan kebaya itu kebaya Kartini, mungkin gitu ya. Padahal sebenarnya jauh sebelum Ibu Kartini itu seperti ratu di Demak, yaitu masa jaya-jayanya, namanya Ratu Kalinyamat ya, nama aslinya itu Retna bukan Retno, Ratna. Itu beliau adalah salah satu turunan dari kerajaan Majapahit yang terakhir ya, jadi Brawijaya 5 ya waktu itu. Nah, sebelum itu beliau sudah memakai kebaya. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa ini sebenarnya asal usul kebaya dari mana ya? Karena kebaya memang zaman dulu itu dipakai oleh raja, oleh ratu, selir gitu ya, terus para bangsawan gitu ya kira-kira, sehingga mengalami istilahnya menunjukkan kastanya, menunjukkan bahwa keberadaan di masyarakat itu mereka tinggi gitu ya, jauh sebelum Belanda masuk, sebelum Inggris masuk gitu, kira-kira begitu. Jadi akhirnya kemudian berkembang itu ya.
bisa diceritakan Ibu bagaimana sejarah busana kebaya ini menjadi kebaya nasional? Karena dulu memang lipatan ya sampai di dada seperti itu, dikasih cemiti seperti itu, betul. sehingga dan sekarang waduh tren modenya semakin. Nah mungkin bisa diceritakan Bu. Ya, pada saat pertama kali masuk ke Indonesia itu dari berbagai arah ya. Jadi misalnya hampir kan begini, setiap pelabuhan pesisir ya, setiap pesisir mau di Sumatera Barat atau Sumatera, kemudian di Jawa bagian utara gitu ya. Jadi semua itu pesisir. Nah mereka itu rata-rata punya tempat turunnya, misalnya seperti di Sumatera itu mereka banyak pedagang dari Arab. Ya, Bu. Itu. Nah, itu mereka memakai baju panjang. Oh iya. Gitu ya. Jadi makanya kenapa kemudian Sumatera ini kan serumpun dengan Malaysia, ya kan gitu ya. Jadi sehingga kita sering kali bilang apa itu kebaya kurung, baju kurung atau kebaya panjang. Nah, kebaya panjang. Nah, itu yang kemudian kalau dari Jawa sendiri, itu sebenarnya cikal bakalnya justru dari Jawa. Karena dari Jawa itu mulai dari memakai kebaya yang tadi saya sampaikan, dia menunjukkan status juga adalah menunjukkan kelayakan bahwa memakai kemben kemudian dengan ditutup jauh lebih tinggi derajatnya begitu. Nah itu akhirnya kemudian ditirulah oleh rakyat di Jawa. Nah kemudian diadoplah di Jawa ini, berpencar mereka, ada yang ke Sumatera, ada yang di Bali ya. Nah itu mereka berpencar melewati daerah-daerah itu dengan urusan perdagangan. Nah perdagangan jadi artinya kalau setiap kali kalau kita mau lihat bahwa perdagangan yang kemudian zaman segitu luar biasa gitu ya, otomatis kan pengaruh kepada ekonomi. Ekonomi apa? Otomatis pengaruh dengan baju yang dipakai. Nah, seperti di Bali, itu mereka lebih memilih dengan baju yang lebih tipis misalnya. Kemudian mereka punya simbol mungkin dengan memakai arti bahwa ada selendang di bagian pinggang gitu loh. Kemudian di Sumatera mereka jauh lebih memakai lebih santun, lebih panjang dengan baju yang tidak tipis misalnya seperti itu ya, karena memang kembali lagi datangnya pedagang dari Arab tadi, Gujarat ya itu membuat pengaruh kepada apa yang mereka gunakan itu Mbak Iva. Iya, jadi tetap namanya kebaya ya Bu. Iya, tapi di setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing ya. Dari perbedaan model dan yang lain-lain tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin mengapa Bu terjadi seperti itu, selain kan ada dari perdagangan tadi, apa ada hal-hal lain yang membuat betul. ciri suatu daerah? Kalau saya melihatnya ini dari segi politis dulu ya, artinya begini, tadi yang sudah disampaikan kan setiap daerah punya ciri khas masing-masing dari berbusananya, gitu ya. Tetapi tetap aja semuanya kebaya, gitu ya kira-kira. Nah, kemudian bagaimana secara politis dulu itu bahwa kebaya itu menjadi pengakuan bahwa ini budaya, baju yang menjadi budaya nasional kita. Gampang-gampang saja, misalnya seperti Ibu kita Kartini itu ya, Ibu Kartini yang kita pakai, beliau sudah memakai itu menunjukkan secara politis bahwa beginilah baju bangsa Indonesia gitu ya. Kemudian diteruskan dengan Bapak Presiden kita pertama, Pak Soekarno, Insinyur Soekarno, dengan pergi kemana-mana membawa istri, semuanya memakai kebaya. Dan sampai sekarang kan Mbak ya, kalau ada acara-acara resmi, itu semuanya memakai baju kebaya. Karena memang itu secara politis menunjukkan bahwa ini budaya busana
Indonesia. Indonesia. Betul, Iya. seperti itu. Seperti di Aisyah juga Ibu. Seragam nasional kita juga Baju iya, kurung ya, baju iya, panjang, iya, kebaya panjang, yang betul. warnanya juga hijau. Betul. Iya, seperti Betul. kelihatan anggun, Kelihatan. seperti itu Ibu. Baik. Apakah ada hubungannya Ibu kebaya yang kita gunakan dengan kebaya-kebaya peranakan itu apa Ibu? Iya. Sebenarnya kalau hubungan itu memang terjadi dengan begitu saja, karena saya sampaikan tadi bahwa lebih kepada kalau di peranakan di Tionghoa itu lebih kepada mereka membuat sulamnya. Oh ya. Nah, konon ini ada beberapa sumber ya Mbak Iva, Iya. ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa ada tentara Majapahit, ini saya bacanya ini kebetulan dari buku dari Singapura itu ya kira-kira, Iya. yang menyampaikan seperti ini, bahwa ada prajurit dari Majapahit yang dia menikahi salah satu putri yang ada di Cina, kemudian dibawalah melalui daerah Sumatera, maka muncullah selain kebaya peranakan tadi juga ada sulamnya. Nah, makanya kenapa Sumatera khususnya Bukit Tinggi, daerah Padang itu terkenal dengan sulam yang luar biasa nomor 1 di Indonesia. Ini yang sulamnya. Tetapi kemudian kebayanya dengan berkembangnya waktu, kira-kira abad ya permulaan 19 ya, abad 19 itu sudah mulai dikenal yang namanya kebaya itu yang dari Chinese itu, yang dari Cina, kemudian di peranakan memakai berbagai bentuk dari ujung kebayanya. Nah, itu ada yang namanya kebaya biku, kebaya renda, itu masing-masing kebaya encim. Jadi mereka punya nama-nama sendiri, itu sesuai dengan revolusi zamannya. Pada saat kita menyampaikan itu sebagai kebaya renda, waktu itu adalah bangsa Inggris ya, Inggris yang menjajah kita di abad akhir 18, abad 18 sampai awal tahun 19, abad 19. Itu memang hanya 2 tahun, tapi Inggris itu sudah memberikan kita termasuk mengerti bagaimana memakai industri mesin ya gitu. Kalau dulu kita pakai tangan menyulam, tapi begitu ada perkembangan sehingga mereka mendatangkan mesin, kemudian mereka membuat renda, yang itu rendanya diletakkan di pinggir kebaya, maka muncullah nama kebaya renda. Jadi itu luar biasa ya. Kalau misalnya kita mau lihat kebaya-kebaya zaman dulu itu memang betul-betul dengan hati. Pada saat membuat mungkin suami sedang berperang misalnya, mereka membuat itu dengan hati, membuat dengan warna yang indah, itu mengungkapkan kerinduan, kesabaran gitu ya, sehingga kebaya-kebaya zaman dulu itu luar biasa indahnya. Gitu. Tadi ada kebaya encim ya Bu? Iya. Itu apa yang dimunculkan, etnik apa Bu yang ada di kebaya itu Bu? Rata-rata bunga, kupu. Jadi memang kalau kupu-kupu itu lambang dari perempuan ya. Jadi keindahan perempuan itu diwujudkan dengan kupu-kupu yang berwarna-warni. Jadi makanya ada bunga, ada kupu gitu ya, yang itu ada perbedaan gitu ya, perbedaan dengan kebaya encim tadi. Tapi pada dasarnya semuanya sama, hanya mungkin berada di pada ujungnya. Jadi ujungnya itu dia lebih lancip, dia di ujung kebaya itu lebih lancip, kemudian dia lebih pendek di bagian pinggang sama belakang. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Beda dengan kita yang misalnya dengan baju panjang, kemudian kita memakai kebaya biasa. Terus mungkin kalau yang khasnya di Jawa adalah dengan memakai leher setali yang katanya ibu-ibu itu bilangnya
Iya. Serawe. Iya. Iya. Kalau ibu-ibu bilang ini itu apa kebaya Kartini, Iya, jadi artinya ada lipatan iya, di ada bagian lipatan dada dada, depan iya. gitu. Itu artinya Iya. itu kerahnya sekali Iya, namanya iya kalau sekali atau serawe ya Bu ya. Namanya gitu. serawe Jadi dulu terus dikasih kemudian cemiti. memakai bros Iya, biti yang itu, bros, itu iya. menunjukkan kelasnya, Iya, oh iya Bu. statusnya Oh bangsawan iya, zaman iya, dulu iya, gitu. iya Bu. Nah, kemudian sama rakyat ditiru dengan hanya sebagai seperti blazer aja, pakai kemben, Iya, pakai kebaya tapi nggak iya, ditutup gitu iya, kan. iya Jadi Bu. dibiarkan aja seperti itu, hanya menutupi di Iya, bagian bahu. iya. Nah, seperti itu. Pada saat itu Bu, kebaya enzim itu masih tradisional apa sudah nasional? Mas, itu Masih. maksudnya disesuaikan zaman, sebenarnya sama saja. Iya, Cuttingnya atau potongan kebaya itu dari iya, dulu sama saja ya seperti itu. Hanya yang membedakan adalah dari panjang pendeknya, iya, kemudian ditambah dengan apa namanya poin-poin yang misalnya ada bordir di mananya, ada iya, renda di mananya gitu ya. iya, Itu aja. Tetapi sejak dulu sampai sekarang memang tidak ada perubahan. Nah, iya, sekarang kemudian berkembang menjadi memakai bahan yang berbeda, iya, jenis seperti brokat, ya tile, iya, kemudian bermacam-macam yang iya, bisa dipakai untuk kebaya. Yang tipis-tipis tuh Mbak, yang terus kemudian ada long torso apa itu, pakai iya, kemben ya iya, gitu, kembennya itu kemben modern yang sekarang bisa seperti anu ya, makainya itu jadi agak keras gitu iya, kira-kira. iya, iya, benar Gitu. sekali. Bagaimana Bu di dunia internasional itu tahu bahwa kebaya adalah salah satu budaya Indonesia? Oke. Itu saya sampaikan tadi itu secara politis bahwa Bapak Insinyur Soekarno sudah memproklamirkan bahwa setiap ada pertemuan-pertemuan negara itu para ibu-ibu Indonesianya, Iya, mereka misalnya dengan menerima tamu dari luar negeri atau mereka berkunjung, semuanya dengan memakai kebaya. Saya rasa itu adalah pesan politik ya, pesan iya, politis yang iya, dimana menunjukkan bahwa ini adalah baju kami gitu iya, kira-kira, ini adalah iya, baju wanita iya, Indonesia. iya, Itu yang kalau misalnya kita melihat ya, selain memang Ibu Kartini sudah secara tidak langsung sudah menunjukkan itu dengan memakai baju yang tertutup ya, kemudian iya, kebaya yang iya, panjang, itu iya, sebenarnya sudah sangat politis banget gitu iya, iya, Bu. pada saat itu, Iya, iya, Bu. disambung dengan presiden kita. Iya, iya, Gitu. Bu. Kebaya ini adalah ciri khas ya, Iya, ciri jadi khas, iya. Dan menjadi dari kebaya itu kan muncul keanggunan. iya. Siapapun yang memakai bisa munculkan keanggunan, gitu ya, Bu. Jadi kalau misalnya kita memakai dengan busana muslim sekarang masih sangat bisa kalau kita Iya, memakai iya, kebaya-kebaya nasional gitu ya. Kemudian iya, dipadukan dengan bawah kalau misalnya dari Maluku ya, iya, Maluku juga iya, kebaya gitu. iya, Maluku memakai kebaya yang pendek, baju kurung tapi iya, pendek. iya, Nah, iya, baju Bu. cele namanya. Iya, iya, Nah, itu juga simbol kan gitu. Jadi iya, hanya bawahnya memakai sarung tenun. Ada iya, sebagian pakai sarung tenun. Nanti kalau yang di daerah Jawa mungkin lebih kepada memakai kain batik iya. gitu. Cewek itu Jadi ya, Bu, luar ya. biasa. Indonesia Iya, luar biasa. iya, Jadi itu satu kesatuan ya. Kalau dilihat dari bajunya saja, sebenarnya kita semua ini punya satu ciri yang itu kita satukan gitu ya. Mau yang mungkin yang di daerah timur, meskipun mungkin ada yang memakai baju khas dia hanya dengan kemben, tapi itu juga baju orang zaman dulu yang memang dipakai pada saat mereka belum ada kebaya, tetapi mereka memakai itu dengan bahan yang luar biasa bagusnya, dan kemudian ditutup dengan baju-baju yang seperti baju bodo kalau misalnya di Sulawesi ya, di Manado. Itu juga baju kurung biasa tetapi dengan memakainya diangkat agak ke atas dan memakai sarung songket misalnya gitu ya, dan luar biasa. Jadi artinya itu sudah satu
persatuan Indonesia Iya, sebenarnya. iya, betul sekali, Bu, betul Jadi sekali. menurut saya itu pemersatu itu. Iya, Kalau iya, kita mau ngomong kebaya itu juga salah satu pemersatu bangsa ya, iya, dalam bidang berbudaya berbusana iya. gitu. Dalam budaya berbusana. Saya rasa itu. Jadi terkandung nilai yang sangat tinggi ya, Bu. Iya, betul. Tadi yang Ibu sampaikan ketika zaman dulu waktu itu beliau membuat kebaya pada saat suaminya harus berjuang, itu Betul, membuat betul. dengan sepenuh hati. Jadi nilainya itu lebih begitu, Bu. Iya. Ekspresi Iya, dan semua ekspresi, itu betul terkandung sekali. di dalam kebaya Betul, itu. betul. Jadi saya sampai sekarang saya masih menyimpan yang sudah lebih dari 100 tahun kebaya-kebaya yang luar biasa itu, bordirnya yang Iya, tidak miss sama sekali, jadi utuh. Ya, jadi mereka membuatnya itu selain memang kualitas benang yang luar biasa, iya, mereka membuatnya dengan tangan, dengan membuat lubang satu persatu yang sedemikian detailnya, kemudian desainnya yang luar biasa. Gitu. Untuk saat ini saya belum bisa melihat bahwa zaman sekarang orang membuat kebaya zaman dulu seperti zaman dulu, itu saya belum pernah lihat. Makanya kenapa kemudian seperti di Malaysia, di Singapura terutama ya, mereka punya museum kebaya yang luar biasa gitu ya, karena sebenarnya kita juga bisa melakukan itu, karena seperti mengingatkan kembali gitu, mengingatkan betapa orang tua kita zaman dulu mereka membuat satu karya yang luar biasa, luar biasa gitu ya, itu tadi dengan hati, dengan sabar. Gitu, kemudian menjadi satu yang bisa digunakan, bisa dipakai gitu ya, dengan keindahan yang luar biasa. Ya semoga nanti harapan Bu Zakia ini nanti bisa mempunyai museum. Ya kan, Bu? Amin. Ya, jadi dari Lembaga Kebudayaan Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo ini nanti. Amin ya. Iya, begitu, Bu. Karena kan berhubungan dengan rumah bordir juga ya. Betul. Dan itu juga sebagai pengingat buat generasi muda gitu kan, Bu, bahwa dulu itu ada ini gitu. Iya. Jadi tidak hanya model-model kebaya saja, tapi di situ mungkin ada tulisan-tulisan bagaimana asal-usul. Iya. Dan sekarang saya bersyukur sekali karena kebaya encim itu justru, atau kebaya zaman dulu itu justru sekarang masih tren. Itu kan. Dan sepengetahuan saya seperti di Jakarta ya, itu kan kota metropolitan ya, bisa dibayangkan orang udah nggak berpikir tentang tentang hal-hal kecil ya, termasuk misalnya baju atau apa. Ternyata di sana banyak juga peminatnya anak-anak muda yang mereka memakai kebaya tapi bawahnya pakai celana jeans. Itu masalahnya. Itu berarti perpaduan tradisional dengan kekerasan kekinian. Betul. Jadi perpaduan tradisional dan kekinian. Iya, tapi saya apresiasi banget itu. Karena anak mudanya sendiri yang datang kemudian dengan ibunya. Dia bilang saya mau milih yang ini gitu. Saya bilang ini keren ini, kalau udah pakai celana jeans pasti keren ini. Dan mereka bikin acara memang gitu. Dan rata-rata misalnya mereka kalau misalnya ada pertemuan komunitas, pertemuan ini, mereka semuanya suka dengan memakai kebaya dengan sarung. Gitu. Jadi itu yang menurut saya memang harus terus dikenalkan kepada generasi penerusnya. Bahwa indah loh itu masih gitu loh, tidak kalah gitu ya. Kita udah mau pakai baju apapun, tapi kalau udah bilang kebaya, dulu orang bilang kebaya pasti kayak nenek-nenek kan gitu bilangnya. Jadi ya kan kayak nenek-nenek begitu. Tapi sekarang saya banyak melihat tidak seperti itu. Nah, kembali lagi kepada desainnya. Mungkin sekarang lebih ke cuttingnya, bagaimana memotong kesannya lebih kekinian misalnya gitu. Tetapi tetap aja semuanya tuh seperti bisa dipakai oleh sarung atau songket. Iya Bu. Gitu. Memang untuk mengenalkan kebaya ini Bu, kepada generasi kita ya, mungkin bisa misalnya satu hari
budaya Jawa. Jadi semua pakai kebaya begitu, mungkin di salah satu amal usaha itu kan bisa jadi mengenalkan kebaya, bahwa kebaya ini adalah satu-satunya ciri dari salah satu semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Betul. Jadi generasi yang mulai kecil itu Betul. sudah tahu, oh kebaya ini adalah salah satu kebudayaan yang negara perlu kita, dilestarikan. Indonesia. Betul, Iya, betul itu. sekali. Dan itu dimulainya juga dari orang tua gitu Iya. ya, untuk mengenalkan Iya, Ibu. lebih dini bahwa Iya. sejarah-sejarah seperti ini nih Penting pasti sekali. ya Iya, gitu. iya, Pasti penting iya, gitu, karena supaya tidak hilang di iya, iya, Bu. pikiran anak-anak Iya, sekarang iya, gitu. Jadi tidak Iya. ke barat-baratan, yang Iya. kemudian tidak memakai baju yang sampai lupa kepada baju tradisional, Iya, ya gitu ya. Bu. Banyak Iya, sekali iya. kan baju-baju tradisional yang Iya. kita punya gitu di Iya. seluruh Indonesia. Masya Iya, Allah, luar iya. biasa. Iya, Luar betul. biasa. Betul sekali, Betul. Bu. Memang kalau yang disampaikan Ibu tadi kan menunjukkan kasta ya. Iya. Kebaya itu adalah menunjukkan kasta-kasta, walaupun bentuknya juga sama, maksudnya dengan keanekaragaman seperti itu, tapi kan ya itu kebaya seperti itu modelnya. Hanya saja tadi kan ada kebaya enzim, renda, Iya. dan yang lain-lain. Iya. Kalau di Jawa itu apa, Bu? Kebaya. Kebayanya Kan kalau beda di Jawa, dengan Bali. Beda Iya. dengan Bali. Iya. Nggih. Kebaya kalau Jawa itu sebenarnya sama. Ada yang dia memakai kutu baru ya, kalau zaman Iya, dulu namanya iya, kutu baru ya, yang iya. dia di dadanya ada dia lebar gitu, Iya. jadi otomatis Oh, iya, kotak Bu. gitu Iya, ya, iya. jadi tengahnya Iya. menutup dada gitu ya. Iya. Kemudian di bagian pinggang Iya. ada pakai Iya, stagen ya. Iya. Nah, Iya. pakai stagen sehingga kelihatan gagah, itu Iya. kelihatan anggun, bukan Iya, gagah, iya, Bu. anggun. Iya, iya. Nah, ada dua, tetapi sebenarnya sumbernya dari di Jawa itu ada semuanya. Yang kemudian berkembang itu setelah terjadi pembiasan tadi. Jadi masing-masing di Sumatera, masing-masing di ini. Tapi semuanya itu sebenarnya ada di Jawa. Nah, yang di Jawa ini memang kalau yang kebaya panjang sudah tidak gitu. Padahal pertama kali itu justru ada pengaruh Islam di situ. Waktu datang di Jawa itu adalah ada pengaruh Islamnya yang kuat memang waktu itu. Jadi yang kemudian ada sunan-sunan apa segala macam itu mempengaruhi kepada cara berpakaian. Iya. Itu. Nah, kemudian karena sudah ada pilihan, pilihan, jadi ada kebaya biasa ya, kebaya panjang ya, misalnya. Terus mungkin kalau misalnya sekarang kebaya biku itu berarti kebaya yang dia pendek, itu hanya dengan kancing depan gitu ya. Nah, seperti begitu akhirnya begitu bias ada di Sumatera, ada di mana-mana, itu mereka memilih gitu sesuai dengan kebetulan Sumatera religius banget ya gitu. Jadi daerah Minang yang luar biasa ininya ya, maka mereka memilih kebaya panjang yang digunakan, dan itu serumpun dengan Malaysia. Jadi memang karena pengaruh juga dari Malaysia gitu kan, Malaysia juga memakai baju yang sama kan gitu ya, sehingga kental ya sampai sekarang masih saja. Dan sampai sekarang pun tidak pernah, saya hampir melihat tidak pernah melihat kalau setiap kali ada mantenan terus bajunya jarang yang pendek-pendek. Itu rata-rata kan pasti yang dia panjang terjuntai gitu ya. Itu sebenarnya pengaruh dari budaya Islam. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau misalnya kita ngomong dari kebaya kemudian ada pengaruh dari Islam dan segala macam, itu justru modifikasinya juga luar biasa. Yang dulu memakainya dengan polos, kemudian sekarang diinovasi, dibuat baju pesta-pesta yang dengan kebaya dengan pernak-perniknya. Tapi tetap kan itu semuanya kebaya. Gitu. Jadi seiring waktu memang ada perkembangan yang memang itu mempengaruhi. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa bahan katun gitu ya, itu
beda. Pada saat kita ngomong bahan katun misalnya, itu pengaruh juga di kebaya. Pada saat kita bilang bahan katun, berarti itu yang zaman dulu memang memakai bahan katun semua, karena mereka memakai serat alam. Mereka tidak kenal mesin gitu, sehingga yang dipakai, yang digunakan itu adalah kebaya-kebaya yang memang mereka buat tenun sendiri dari ulat, sutra, kemudian atau dari pohon pisang yang mereka buat, kemudian dibuatlah kebaya-kebaya. Jadi zaman dulu pun ada yang namanya kain, kalau di sini bilang katanya sutra Thailand, sebenarnya bukan. Jadi itu mereka dari serat pisang, aslinya dari Indonesia. Nah, dari pohon pisang ada, dari mana-mana itu mereka buat mereka pintar sendiri dan mereka jadikan kebaya. Istimewa. Jadi dulu itu sebenarnya sudah punya kelas mereka untuk untuk memakai busananya mereka sendiri. Ya memang akhirnya menjadi berubah statusnya, di mana siapa yang memakai apa kan gitu. Kalau pada saat yang memakai yang sutra mungkin yang untuk bangsawan, untuk selir gitu ya di kerajaan zaman dulu. Tetapi rata-rata seperti rakyat biasa itu mereka pun membuat sendiri, tetapi membuat dengan yang mudah gitu ya. Salah satunya adalah dengan tenunan dari kapas yang digunakan, yang sekarang itu yang namanya katun gitu. Katun kan sudah bermacam-macam kalau sekarang kemudian. Tapi dari sini kan dari tradisional menjadi nasional, karena kebaya ini tadi kan dikenal oleh semua kalangan Bu. Jadi dengan nilai seni yang tinggi dan ekspresi yang ada di dalam kebaya itu tadi ya Bu ya. Akhirnya jadi, kan menjadi siapapun gitu. Betul. Dan sehingga menjadi ciri khas dari salah satu budaya Indonesia. Betul. Mungkin ada pesan Bu untuk generasi mudanya tentang kebaya ini Bu? Ya, pertama adalah peran aktifnya ya, mungkin selain dari orang tua ya, tetapi anak-anak juga perlu untuk melestarikan melestarikan kebaya Indonesia ini yang memang betul sudah dijadikan salah satu budaya yang harus dilestarikan. Nah, tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada masukan model atau apa yang dari luar Indonesia itu bukan sesuatu yang merusak, melainkan generasi muda bisa menciptakan sesuatu yang baru, tetapi basicnya adalah kebaya. Jadi gali saja bahwa kebaya itu sebagai sesuatu yang kita rasakan bahwa ini adalah milik nenek moyang kita dan kita wajib melestarikan, dan bagaimana kita mengembangkan kebaya ini menjadi sesuatu yang sesuai dengan zamannya. Jadi otomatis itu yang saya ingin sampaikan kepada generasi muda, bahwa sekarang bisa kebaya dengan memakai celana jeans, sekarang bisa orang memakai kebaya tidak harus memakai kain gitu ya. Jadi begitulah cara kita melestarikan kebaya sebagai busana tradisional Indonesia. Mungkin ada tambahan Ibu, berkebayalah dengan anggun, anggunlah dalam berkebaya, seperti itu ya Ibu ya. Terima kasih Ibu, bermanfaat sekali apa yang kita bahas kali ini. Sahabat Aisyah ID, senang sekali sudah apa yang kita bahas kali ini bersama beliau Bu Heni Zakia di channel Aisyah ID Podcast Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo. Ketemu lagi di lain waktu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah ID, saya Ibu Zakia Handayani, Ketua Lembaga Kebudayaan Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Aisyah ID Podcast PDA Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.